Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab berikutnya dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Etika Islam dalam membangun dan membina rumah tangga. Kita sampai pada bab al-adabu allati takhussu alaqatil usrati bighairiha. Al-adabu yaitu etika dan norma, allati takhussu yang berkaitan khusus dengan alaqatil usrah yang terkait dengan hubungan keluarga, bighairiha dengan lingkungan, dengan orang lain, dengan hubungan eksternal. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang etika-etika yang berhubungan dengan orang-orang di luar keluarga. Kalau kemarin kita membahas tentang hubungan internal dalam rumah tangga, terutama antara anak dan orang tua, anak dan bapak, anak dan ibu. Sekarang kita lebih luas lagi bagaimana hubungan keluarga dengan orang-orang yang berada di luar keluarga. Ail alaqati al-kharijiyati, yang dimaksud adalah hubungan-hubungan eksternal. Yang pertama, alaqatul usrati, hubungan keluarga, bil qarabati, dengan sanak kerabat, wadawil arhami, dan orang-orang yang punya hubungan rahim, punya hubungan kerabat dengan kita. Gimana caranya? Wadzalika, untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang masih famili dengan kita, bisilati, adalah dengan silaturahim. Wal mawaddati, menyayangi, mencintai. Wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Waziyarati lahum, menziarahi mereka, mengunjungi mereka. Wattafaqqudi, dan mencari kabar, li ahwalihim, tentang keadaan mereka. Jadi keluarga-keluarga yang masih terhitung famili kita cari kabar mereka. Itu bentuk silaturahim kita, bentuk menjaga hubungan kita sebagai keluarga dengan famili yang di luar internal, yang eksternal itu tadi. Wassu'ali anhum, dan menanyakan tentang mereka. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah bersabda, ta'allamu, belajarlah, min ansabikum, dari nasab kalian, pelajari nasab kalian itu. Agar apa? Ya agar bisa tahu ini si A ini keluarga apa enggak, sehingga kemudian bisa silaturahim. Ma, yaitu barang, yaitu sesuatu, tasiluna bi, yang dengannya kamu bisa menyambung, arhamakum, silaturahim. Pelajari nasab kalian, yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahim dengan mereka. Rawahut Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, Nabi juga bersabda, as-sadaqatu, sedekah, alal miskini sadaqatun, terhadap orang miskin itu nilainya ya 1 pahalanya, pahala sedekah saja. Wa ala dawir rahimi, sedekah terhadap keluarga yang miskin dan dia masih famili, gitu ya. Sedekah kepada orang miskin yang masih famili, isnatani, itu ya jadinya 2, ataupun bukan yang miskin ya, yang penting dawil rahim ya, itu pahalanya 2, 1 shadaqatun, dan yang kedua adalah bentuk silaturahim, wasilatuраhimin. Jadi bersedekah ke orang lain yang bukan famili, dan itu orang miskin, ya pahalanya adalah dapat 1. Tapi ketika bersedekah ke keluarga, ke famili kita sendiri, maka pahalanya 2, sedekah dan itu sebagai wujud silaturahim. Rawahun Nasa'i, ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang kedua, alaqatul usrati bil khadam, yang harus dijaga adalah hubungan keluarga dengan para pembantu, dengan para karyawan. Wadzalika, menjaga hubungan baik dengan karyawan adalah bil ihsani, dengan berbuat baik pada mereka, warifqi, bersikap lembut pada mereka, wa tarkit takabburi, jangan sombong, alaihim, pada mereka, mentang-mentang jadi majikan, jadi juragan, jadi bos, lalu kemudian sombong kepada para pembantunya,
atau pada para karyawannya, awistik darihim, atau menganggap jijik mereka. Jangan. Kita harus memanusiakan siapapun. Kita harus memanusiakan guru kita, memanusiakan murid kita, memanusiakan bos kita, dan juga memanusiakan karyawan-karyawan kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah bersabda, musian bihim, seraya berwasiat tentang mereka, tentang para pembantu itu, hum ikhwanukum. Kata Nabi, hum, adapun para pembantu, ikhwanukum adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu ta'ala, yang dijadikan oleh Allah, tahta aidikum, di bawah kekuasaan kalian. Kebetulan saja Allah memberikan kekuasaan, kelebihan kepada kalian, sehingga mereka bekerja di bawah kalian. Fatimuhum, maka berilah mereka makan, mimma ta'kulun, dari apa yang kamu makan. Ini sebisa mungkin. Jadi apa yang kita makan itu sama dengan apa yang dimakan oleh karyawan-karyawan atau pembantu-pembantu yang membantu kita. Jangan ada pembedaan, jangan dibeda-bedakan. Kalau bisa semuanya sama, harus kita manusiakan, harus kita hormati, harus kita muliakan. Waksuhum, dan beri mereka pakaian, mimma talbasun, dari apa yang kalian pakai. Pakaiannya pun belikan baju yang sama. Jangan kemudian dibelikan baju yang jelek, dan seterusnya. Wala tukallifuhum, dan jangan bebani mereka ma la yutiquna, dengan apa yang mereka tidak kuat mengerjakannya. Itu adab kita sebagai keluarga dengan khadam, dengan pembantu, dengan karyawan. Dan itu harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita agar memperlakukan mereka itu sebagai halnya bagaimana Rasul memperlakukan pembantu-pembantunya dan karyawan-karyawannya. Yang ketiga, alaqatul usrati bil jari, hubungan keluarga dengan tetangga. Wadzalika, yang demikian itu, biikramihi, adalah dengan memuliakan tetangga, wal ihsani, dan berbuat baik ilahi terhadap tetangga. Wabil aula, terutama lebih-lebih, tarku adiyatihi, tidak menyakiti, meninggalkan, menjauh, jangan sampai menyakiti, wasibabihi, mengumpatnya, wal waqi'ati bihi, dan menggunjingnya. Jangan sampai kemudian kita berbuat zalim, menganiaya tetangga, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Ini perlu diperhatikan betul di dalam kehidupan kita bernegara dan bertetangga itu. Kadang kita itu parkir di depan garasi tetangga, sehingga tetangga mau keluar masuk mobilnya, kemudian tidak bisa, itu menyakiti. Kadang kita mentang-mentang punya sound baru, beli sound baru, kemudian nyetel, menyalakan musik, powanter, tanpa memikirkan bagaimana perasaan tetangga itu, terganggu apa enggak. Dipikir, alah mungkin tetangga saya juga menikmati lagu ini. Kata siapa? Kenapa kok tidak, misalkan kalau mau menikmati, ya sudah nikmati saja, tapi jangan sampai kemudian terdengar ke tetangganya. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian sampah kita mengotori rumah tetangga dan seterusnya, itu harus dijaga betul. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, hatta ya'manu, sehingga merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawaikahu, terhadap kejahatan-kejahatan orang itu. Jadi wong itu diarani iman tenan lek tetanggane wis ngerasa aman teko dekne. Wa qala, dan Nabi bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakan tetanggamu. Jadi keimanan dikaitkan dengan aktivitas sosial. Itu banyak sekali Nabi mengaitkan keimanan dengan aktivitas sosial. Itu maknanya bahwa perilaku spiritual oke, tapi perilaku sosial juga harus dijaga. Jangan sampai jomplang, jangan sampai ibadah kenceng, tetapi terhadap sosialnya kurang ajar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.